udah nggak aktif kayaknya. Udah sayang. jarang konten. Tapi MTB kan. Iya, nggak apa-apa, ya. Kan harus punya dunianya masing-masing kan. Kalau misalnya kan ditanya ke kita kok kita bahasnya cuma RB. Ya kalau kita ngomongin MTB ya diketawain kita, bukan dunia kita. Ya kamu mungkin, aku sih enggak. Oh sama, ya tetap diketawain maksudnya. Teman-teman, Azrul Ananda, Johnny Ray, episode ini 100 berapa? 7 apa 8 apa 9? Ya, antara 108, 109, 110 atau sekitar itu. Kita podcast kali ini akhirnya saya menyebut ini full circle. Kita ada, nggak usah dikenalin, Doni Adhika. Ya. Kalau ngomong pesepeda di YouTube di dunia maya Indonesia ini nomor satu sejauh-jauhnya itu, maksudnya sama yang lain itu gini ya. Dan kita harus sebelum ngomong kita harus mengucapkan terima kasih karena sebenarnya cikal bakal podcast kita itu juga gara-gara vlog kamu. Jadi waktu Doni dulu datang ke kantor saya di Surabaya, kantor DPL ini. Ya kantor ini ya? Ya kantor ini, ya ruangan ini juga. Waktu itu masih di kantor ini, belum studio. Waktu itu, ya mungkin baru kali itu saya ngomongin soal sepeda di sebuah vlog atau di sebuah, ya di yang khusus penghobi sepeda. Dan di episodenya Doni yang itu adalah debut pertama Om Ray kelihatan lucu. Iya. Ya kan waktu itu lucu banget kan. Waktu di ruangan sup itu ya. Ya, waktu di ruangan sup sama Wednesday itu kan. Dia kan nyeletuk terus kan. Iya. Jujur, sebenarnya waktu itu saya langsung kepikiran. Oh, kalau mau nganu sepeda, anak ini ternyata lucu. Kita tahu dia tuh lucu. Cuman kan lucu dengan lucu on camera itu beda. Nah, waktu vlog kamu itu, mungkin linknya nanti izin kita pasang di bawah ya. Siap. Link episode yang itu ya, yang mengunjungi itu ya. 2020 itu ya. 2020 ya. Itu kita pasang karena itu adalah debut Om Ray. Pertama kali ketahuan lucu di kamera. Masuk kamera. Aslinya dia tuh lucu. Itu sebetulnya sambat saya. Sambat gimana? Itu kan gara-gara Dewi Sapa itu toh. Kalau saya. Enggak, itu yang waktu ke Bromo. Enggak. Waktu itu. Waktu di dalam itu. Di video itu yang sehat itu toh. Iya. Iya kan. Iya kan dia disapa itu toh. Terus habis itu ketika vlognya Bromocom, kamu nyapa sehat mana? Kejadian beneran. Ya. Nah, jadi debutmu itu di vlognya Doni Adhika. Jadi ngangkatnya langsung Doni Adhika kamu dulu. Jadi saya Om Ray, teman-teman main sepeda ngucapin terima kasih ke Doni karena bentuk nyata bahwa Doni ini menginspirasi banyak orang. Inspirasinya bukan hanya goes, bukan hanya menjalin persahabatan saat goes, tapi juga bikin konten-konten yang moga-moga bermanfaat kayak gitu. Semoga. Jadi ya kita awali dengan ucapan terima kasih, ya kan? Terima kasih juga Mas Azrul, Om Joni. Saya juga kan dulu mengidolakan Mas Azrul. Walah. Ibaratnya datang ke sini saya siapa kayak gitu. Datang ke Mas Azrul terus bisa diajak ke kantornya. Apalagi dulu Mas Azrul bilang ini tidak semua orang tak ajakin ke kantor saya. Apalagi sambil diceritain, itu dulu tersanjung banget lah Mas. Luar biasa itu rasanya. Dan sekarang diundang ke sini rasanya ternyata deg-degan Mas. Malah deg-degan dia. Kamu dulu deg-degan waktu pertama masuk itu. Kamu nggak peduli, nggak tahu kamu kalau masuk waktu itu ya. Masuk apa? Vlognya masuk video dulu. Ya nggak tahu kan cuma digini-gini kan. Kira maksudnya nggak tahu dieditnya jadi seperti gitu kan ya. Kira ya cuman masuk di mana nggak tahu. Waktu itu YouTube kan nggak terlalu, maksudnya YouTube dan sepeda itu kan masih ya itu belum pandemi soalnya kan. Betul. Meledaknya kan saat pandemi itu kan benar-benar kan waktu itu kan kalau nggak salah sehari sebelum Bromocom apa ya beberapa hari sebelum lah ya. Enggak, yang kesini tuh Januari kalau nggak salah. Ya itu kita Bromocomnya 2 bulan sebelum. Ya. Jadi ini full circle. Jadi kita full circle sekarang kan. Jadi kita pertama muncul di vlog kamu, sekarang kamu muncul di podcast kita. Sebenarnya kita berusaha dari dulu cuman kan jadwal ya, karena kan Anda di Jogja, kita di Surabaya. Sekarang saja saya Om Ray ngatur jadwal itu juga udah mulai susah. Jadi moga-moga kita nggak bosen kan ya. Khususnya Anda nggak boleh bosen. Siap. Anda nggak boleh bosen, Anda nggak boleh capek. Harus terus goes ya. Karena nanti kalau misalnya Om Ray dan saya capek, itu oke lah kayak gitu ya. Tapi kalau Doni Adhika sampai nggak goes,
itu kiamat buat sepeda Indonesia. Karena Anda mewakili mayoritas menurut saya kayak gitu. Jadi kalau ada partai sepeda, ketua umum. 2024 gak boleh ngomong. Ya, jadi Om Doni sekali lagi makasih. Kamu mau nanya duluan, aku nanya duluan. Anda aja dulu. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Ya, yakin. Nah, ini kita akan menganggap podcast ini kayak kertas kosong. Mungkin Anda sudah pernah cerita di tempat lain atau pernah cerita dengan orang lain, tapi untuk audiens main sepeda khususnya, ya kita pengen tahu Doni Adhika itu aslinya apa kayak gitu. Ya aku yakin aslinya kayak gini, cuman kita pengen tahu backgroundnya dulu. Kita menarik ke belakang. Sebenarnya orang sepeda sudah lama kan sebenarnya kan. Betul. Hobi goesnya kan sudah lama Hobi banget. gue Ya. sudah lama. Kalau boleh tahu, mohon maaf, usia? Saya 33 ya tahun ini. 33? Heeh. Yakin? Tahun ini ya? Ya, 33. September ini. Adik. Beda Sedikit. Ya apa sih? Kan beda satu. sedikit. Iya, beda satu. Ya, satu di depan. Pokoknya beda sedikit. Beda sedikit. Aduh, kita ini ya. Anda. Beda tipis, Mas. Beda tipis. Tipisnya 12 tahun, bro. Tapi ternyata saya ketemu orang-orang yang aktif berolahraga itu jiwanya selalu muda. Amin. Karena selalu kayak pengennya kompetitif. Aku harus bisa lah kayak gitu. Kan banyak kan teman-teman yang mungkin sudah 40 up. Itu 70 apa aja kompetitif ya? 60 kadang, up. kadang tuh sering, itu 60 up saya kecer gitu, pernah sering ada. Ternyata kok lo kuat gitu. Banyak itu. Iya. Banyak itu. Banyak orang yang dilahirkan secara genetik itu memang gampang mancal, itu banyak itu. Ini Jadi usia kita- bukan halangan lah. bukan halangan. Iya. Ya, jadi dulu mulai pertama kali sepedaan itu usia berapa atau seperti apa? Pengalaman pertama hobi sepeda? Saya sih sepedaan tuh dari SD, Mas. Jangan ngomong berangkat sekolah sepedaan ya, aku juga soalnya. Oh iya, dari TK dulu. Oh ini di sini ada ini apa namanya, bekas luka. Dia dulu TK 5 tahun gitu tuh sepedaan di alun-alun itu jatuh pernah, langsung dijahit. Itu masih TK kalau nggak salah. Bukan Harry Potter itu ya? Bukan, ini udah ada dari dulu. Dari dulu. Itu pengalaman pertama jatuh ternyata. Umur Terus 5 tahun? sekitar 5, pokoknya belum SD itu, 5 tahunan lah TK. Itu SD sepedaan, berangkat ke sekolah sepeda ya. SMP iya. Terus kalau SMP itu beberapa kali juga naik sepeda ke sekolah. Ya. SMA iya, beberapa kali naik ke, itu udah mulai eksi, mulai ada DJ. Kalau saya dulu The Jam itu. Kalau Mas Azrul tahu. Zaman dulu Ya. itu. Terus waktu itu kuliah juga masih yang kalau pakai sepeda The Jam atau fiksi. Zaman dulu kalau di Jogja itu ramai JLFR, Mas. Jogja Last Friday Ride itu ada kayak gerakan movement setiap Jumat. Itu single gear itu, fix gear itu ya. Tapi macam-macam sama The Jam itulah. Pokoknya kalau cah nom kan saya jumping itu kayak keren gitu lah. Kayak itu kan ada BMX, ada The Jam. Iya. Wes itu main itu. Terus kuliah tuh mulai seneng MTB-an yang blusukan. Dasarnya dari situ malah ya. Iya, MTB-an dulu lama, pokoknya menurut saya genre paling keren tuh MTB. Zaman dulu udah ada Sally, cuman kalau Sally tuh kayaknya kurang keren gitu. Saya dulu berpikiran seperti itu. Jadi masih kayak pikirannya sempit lah. Itu sepeda kerja kok menurut gue sih. Dia yang suka Sally ya. Sepeda yang jumping-jumpingnya keren, atau sepeda MTB blusukan pakai ini. Terus pernah kan ke Kelangon kayak gitu naik truk. Itu tuh kalau lihat orang sepedaan ke Kelangon, ngapain nih sampai sini kok digoes kayak gitu. Enak naik truk, pulang tinggal dronjong, habis itu loading. Nggak kepikiran, pokoknya saya tuh masih kepikirannya kayak gitu. Terus habis itu mungkin mulai 2018 ya diajakin teman, "Iki ada ini gravel nih," kayak gitu kan. Dulu awal-awalnya masuknya malah gravel dulu. Malah gravel duluan. Gravel duluan. Kebalik dia malah ya. Gravel duluan. Pertama itu pakai sepedanya band RV apa Polygon zaman dulu. Iya. Pakai itu, terus akhirnya tuh kendalanya itu susah cari rute kalau di Jogja. Jadi tetap banyak ngaspalnya. Iya. Akhirnya tetap kita cobain road bike, kayaknya asik nih. Cobain road bike. Saya road bike. Terus ketemu teman-teman yang, kalau teman-teman tahu mungkin ada Mas Yoga, ada teman-teman yang masuk vlog itu beneran ketemu. Pertama itu 5 orang pertama. Dulu itu yang nge-vlog tuh Mas Yoga Pino duluan. Oh, malah Yoga duluan. Iya, Yoga Pino duluan. Terus dulu ada namanya Tetracycle Adi itu. Ya. Terus
kita sering goes bareng, Mas juga sering bikin konten. Terus saya juga terinspirasi kenapa saya nggak mencoba, karena saya waktu itu kayak lihat peluang bahwa yang bikin vlog sepeda itu belum banyak waktu itu. Belum banyak. Belum banyak, itu masih kayaknya nggak sampai 10 lah. Saya hitung, saya riset kayak gitu kan. Wes dari situ lihat-lihat, terus saya lihat teman-teman nih bikinnya kayak gimana, saya bisa bikin baru kayak gimana. Coba dulu kan risetnya kayak gitu. Oh, kebanyakan dulu itu vlog sepeda dan vlog motor terutama itu cuman di chest mount terus ngomong. Saya lihatnya kok kayak agak bosen kayak gitu. Akhirnya saya coba pakai GoPro tuh, tak pegang, tak masukin jersey ya sambil ngomiang-ngomiang dulu. Karena saya kan nggak ada basic skill komunikasi ya, pokoknya asal cerita, mendokumentasikan kayak gitu. Dulu awal-awal ikut Mas Yoga dan teman-teman, terus pernah ikut Mas Didot, terus ternyata kayak gini, nanjak ditinggal kayak gitu ya. Pernah merasakan juga apa yang Om Ren rasakan. Iya. Ternyata kayak gini. Ya udah, akhirnya dari situ yang nonton lumayan banyak nih. Akhirnya dari situ lihat tutorial itu Mas. Gimana caranya biar rame. Sering bikin YouTube, terus nanti bikin interaksi kayak gitu. Ya udah, dari situ saya berusaha buat interaksi. Salah satunya dengan menyapa orang kayak gitu. Berusaha yang teman-teman sepeda itu kenal semua, diajak ngobrol lah. Akhirnya keterusan sampai sekarang, stylenya kan kayak gitu. Itu. Yang hebat adalah dia inget semua yang Nah itu saya berusaha Mas, karena ternyata ketika ketemu orang dan ingat namanya itu orang seneng. Pasti. Dan saya ngerasa kayak misalkan saya dipanggil Mas Doni tapi saya nggak bisa membalas manggil tuh kayak nggak enak, pekewo gitu. Jadi aku nggak ingetan orang. Jadi saya berusaha, yang kira-kira udah sering interaksi tak ingat-ingat ini Mas Sopo. Akhirnya ketika ketemu event tuh, ayo mesti lali. Jadi saya berusaha ngonekin ini pernah ketemu di mana. Mas ini biasanya ketemu. Atau kadang-kadang lupa. Tapi kalau Bromocom seringnya saya baca nama yang di belakang. Ada cheatnya ya? Sok kenal aja, SKSD. Jadi itu rahasia ya. Kan banyak yang komen di videonya dia, Mas Doni kenal semuanya. Enggak, karena kalau Bromocom di nomornya ada nama. Ada namanya. Jadi walaupun nggak kenal, tak panggil aja, gimana Pak ini gitu. Jadi kan disapa dan mereka, Mas Doni gitu. Iya. Itu salah satu cheatnya itu. Kunci jawabannya. Atau kalau enggak, dia minta ke panitia. Kalau yang nggak ada nama di nomornya, dia minta ke panitia, minta list pesertamu, nomor siapa? Maksudnya diapalin sih Mas. Ya kalau pesertanya 200 kan siapa tahu. Ternyata gitu. Ya kalau Bromo memang ada nama di belakang itu ya. Itu juga nolong buat road captain juga, buat saya juga itu, karena kita tahu bukan sekedar karena kan dulu Bromo itu kan identik dengan banyak yang mencoba curang dan lain-lain. Iya. Tapi sekarang kan gara-gara vlog kamu juga. Lah itu karena kan, dulu spontan tempat Mas Azrul ada yang kerekam Mas Azrul marah-marah itu. Itu saya kan waktu ngerekam itu kan saya speechless. Mas Azrul marah-marah gara-gara ada yang didorong itu kan. Ternyata kayak gini. Sebenarnya itu ketahuan sih. Aku nggak mau anjing kalau event. Nggak, karena apa ya? Yang lain berjuang kayak gitu. Karena kan kita sering ikut event di luar negeri kan. Di luar negeri kan fight semua gitu. Kalau di Indonesia ini kok selalu cari cara. Misalnya startnya di sini, dia startnya dari tanjakan. Iya. Kan itu banyak itu di Jawa Tengah itu kan. Terus kalau misalnya ada sini nanti mobilnya udah sembunyi di mana. Itu sering banget. Jadi ya tapi salah satunya berkat vlog kamu, juga teman-teman yang lain semua kan banyak yang nge-vlog kalau Bromocom, akhirnya yang mau kunci menghalangi mencoba cheating itu kan dengan banyak kamera. Iya. Nah, kamera itu bisa kamera statis atau banyak vlogger kan kayak gitu kan. Jadi takut kerekam. Betul. Takut kelihatan curang atau takut loading gitu. Itu bagus. Dan tahun ini kemarin 2022 ini kemarin itu 77% finish kan. Itu rekor. Karena biasanya tuh maksimal 60% finish. Iya, ya kan waktu itu saya ngobrol sama Mas Azrul, waktu saya turun itu udah sepi. Udah sepi kan? Ya. Dibanding yang sebelumnya saya Bromocom tuh masih yang nanjak tuh masih banyak. Ini berarti ini lebih serius nih orang. Takut ketahuan. Jadi ya itu terima kasih ya. Jadi ya kalau tadi bilang kan bukan komunikasi, tapi menurutku itu bakat. Gitu-gitu tuh ada yang bakat. Maksudnya tidak harus sekolah komunikasi untuk bisa seperti itu. Tapi kan kamu suka belajar tuh, kamu ngamati yang lain seperti apa. Lalu kamu harus seperti apa. Kamu menemukan cara yang berbeda. Itu menurutku itu kemampuan lah. Itu bakat dan kemampuan gitu. Punya bakat kalau nggak mau belajar kan sama aja kayak. Benar. Terus lu jurusanmu apa dulu? Saya ekonomi manajemen Mas. Oh bagus. Bagus. Sama-sama anak manajemen marketing dan kuliahnya. Kamu jurusan apa dulu?
Sama. Apa? Ya itu manajemen. Iya, Om Joni ya sama. Sama. Soalnya nggak tahu mau Lulus. pilih apa. Lulus. Sayangnya. Sayangnya lulus. Oh, jurusan manajemen. Loh, berarti sebelum ngevlog itu berarti itu benar-benar hobi kan ya? Bener-bener hobi. Ada pekerjaan sebelum itu atau itu jadi pekerjaan? Saya itu dulu gini Mas, dari kuliah Ya. itu udah apa ya istilahnya kan senang sepeda. Itu udah dulu tuh pernah jualan HP terus apa jualan-jualan. Akhirnya itu terakhir tuh jualan sepeda juga. Oh. Jualan spare part sepeda tapi sebelum pandemi. Ya. Sejak sebelum pandemi terus ya jual mainly itu bisnisnya jualan sih Mas. Oh. Terus akhirnya dapat ngevlog, terus sekarang sih lumayan lah dapat dari endorse-endorsean ini. Oh iya, yakin. Ya kayak gitu. Perjalanannya kayak gitu. Cuman saya alhamdulillah bisa membiayai istri dulu dari sepeda juga. Dari hobi. Menikahnya usia berapa waktu itu? 25. 25. Jadi waktu menikah itu kerjaannya masih jualan HP, jualan komponen, jualan sepeda itu. Iya. Jualan sepeda. Sekarang anaknya berapa berarti? Anaknya 2. 2. Oh. Dan sekarang kamu benar-benar eksis dari dunia ini ya, keluar kamu sekarang. Iya. Ya ini inilah. Bisa menghidupi. Saya dulu selalu ingat pesan orang tua, kamu kalau suka sesuatu, kalau orang Jawa bilang dikeloni itu ya, maksudnya dijalani secara total, pokoknya dikeloni gitu, nanti akan jadi gitu. Oh itu saya ingat banget kata-katanya Mas Azrul dari yang dulu waktu ngevlog itu. Ya. Kamu kalau bisa menghidupi dari hobimu atau kata-katanya saya lupa pasnya. Ya intinya adalah aku lupa juga. ada di vlognya itu. Tapi kalau saya sih dari orang tua yang ingat adalah kalau suka sesuatu total di situ. Total di situ nanti nggak tahu gimana jalannya buka-buka sendirilah. Gitu. Iya betul Mas. Nah dia sekarang berapa subscribermu 126.000. Ya kayak sepeda di Indonesia cuma kamu yang di atas 100.000 kayaknya. Kayaknya. Iya. Oh ada Mas Ageng Raditya. Oh dia juga di atas 100.000. Cuman kayaknya sekarang udah nggak aktif kayaknya. Oh, udah jarang konten. Tapi MTB kan. Iya nggak apa-apa, ya. Kan harus punya dunianya masing-masing kan. Kalau misalnya kan ditanya ke kita kok kita bahasnya cuma RB. Ya kalau kita ngomongin MTB ya diketawain kita bukan dunia kita. Kamu mungkin, aku sih enggak. Oh sama, ya tetap diketawain maksudnya. Yang saya dulu ada dulu fotografernya itu moto saya pas jatuh. Jadi kan MTB jatuhnya di got. Ya diomong got itu dari gotnya gede, tapi untungnya ada semaknya, jadi enggak apa-apa gitu. Jadi itu buat bahan guyonan fotografernya gitu. Jadi kalau kamu ngomongin MTB ini loh Mas MTB ini kayak gitu ya. Ya maksudnya kan ya lucu kan kalau orang jatuh itu kan di sini ketawai gitu. Biasanya foto dulu kalau kira-kira jatuhnya masih nggak apa-apa nih, foto dulu, konten dulu ya. Iya tapi ini dulu sebetulnya nggak niat foto, tapi dia waktu itu memang lagi nyari ini mau foto gitu loh, orang-orang yang ber-MTB. Ya niatnya enggak ya, tapi ya akhirnya jatuh. Jalannya kecil nggak nututi beloknya, jatuh di got itu, tapi gotnya kering banyak semaknya itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi teman-teman saya sekarang tuh banyak dari yang dulu MTB ketemuan kita belusuan bareng. Sekarang satu ada aktivis gravel. Oh. Dulu ada salah satu teman fotografer yang selalu dia fokus main di sport. Pakai kata Mas Azrul lah, fokus lah gitu. Dia fokus ngefoto sport. Sekarang dia sering bikin videonya Polygon gitu, sering ngefoto RB. Terus ada satu yang pindah ke Seli. Saya akhirnya menemukan jalannya masing-masing. Tapi dulu kita satu truk bareng. Belusuan gitu. Sekarang ada yang aktivis gravel, ada yang aktivis foto. Akhirnya tetap ketika kita ketemu, oh ya dulu kita satu truk belusuan bareng ya. Jadi dulu itu kalau ditelusuri sejarah video online sepeda itu ya di track itu ya. Iya. Karena kan apapun di track itu ada kamu, ada yang lain. Iya. Jadi track itu yang simbol cikal bakal vlogger Indonesia, ada sebuah track di Jogja. Semua dari situ. Kan banyak-banyak kan kayak gitu, kayak Adidas dan Puma kan kakak adik. Iya. Oh iya. Iya. Saya baru tahu ini. Loh, iya. Semua kan selalu dari satu tempat kan kayak gitu. Kayak mainnya kan tetap sepeda. Ya, kalau di Amerika, semua artisan sepeda di Amerika, bukan semua, mayoritas di Portland kan kayak gitu. Jadi ada gengnya yang itu mengawali semuanya kayak gitu. Jadi ya itu harus ditelusuri. Kalau ada museum sepeda Indonesia itu dicari itu apa itu.
cikal bakal, dan kalau ada fotonya dulu kan pasti masih lucu-lucu kan ya. Iya, benar. Masih waku istilahnya. Nyubi-nyubi gitu. Ya. Terus ketika berarti kan kamu berarti aktif ngevlog sudah berapa lama ini? 2019 ya? 2019 sebenarnya. 18 atau 19 ya? 18 ya. Anggap aja 18 lah. 18 berarti 4 tahun ya. Mau tahun ke-5 ya. Wedian belum 5 tahun ya. Ya kita aja baru 2 tahun. Dia duluan 3 tahun. Iya, iyalah. Debutnya kita loh, dianunya dia. Ya kita kan 2020. Karena kita sih murni kita produk pandemi. Kita ini podcast produk pandemi karena waktu itu pandemi, PSBB, sama-sama nganggur. Kita punya kru video di kantor ini yang lengkap. Ngapain ya? Gitu ya. Saya bikin sesuatu. Bikin vlog aja. Pertama, ayah saya paksain bikin podcast supaya nggak bengong di rumah terus, bikin podcast. Terus kita karena sering sepeda, ya bikin podcast sepeda. Yang main basket, ada main basket kan, itu bikin podcast main basket. Kemudian ya intinya mencari kesibukan. Gitu. Nah sebenarnya waktu itu kita nggak pernah mikir kita bakal berapa lama kan sebenarnya. Iya. Pokoknya yang ngisi waktu itu mau ngisi kapan aja bisa. Tapi sekarang kan sudah mulai susah karena ya terima kasih nih. Ini asal tahu aja kita agak setengah memaksa Mas Doni untuk datang pada hari dan jam yang kita minta tolong. Kenapa? Karena kalau ini ketunda sehari, Om Ri udah nggak ada. Kalau itu nanti lebih cepat, saya nggak bisa kayak gitu. Jadi ya kita terima kasih meluangkan waktunya. Sama-sama, Om Mas Azrul, Om Jun. Nah, kita sendiri sih nggak pernah menjamin kita sampai kapan kayak gitu. Karena kan ini makin sibuk, dunia sudah offline. Nah, Mas Doni sendiri sekarang ini melihat ke depannya seperti apa? Kalau boleh tahu. Kalau saya sih mungkin kayaknya mirip-mirip sama Mas Azrul sih ya. Waduh, ancaman semua nih bisa Ya, berhenti semua. tapi bukan gitu juga. Maksudnya saya di posisi sekarang misalkan 126.000 subscriber. Kadang mungkin yang bikin semangat itu kalau ada viewer, ada rute-rute baru. Tapi kadang kan tetap ada titik jenuhnya. Cuman saya selalu motivasi diri. Saya nih udah 126.000 subscriber loh. Kalau sampai kamu nggak berhenti nggak ngevlog, itu sayang. Betul, sayang. Saya yang nunggu banyak. Sayang. Yang nunggu banyak. Oh itu nggak tahu kalau itu. Loh, kita di manajemen Persebaya aja penontonmu ternyata. Saya kayak ngerasa sayang. Oh, di Indonesia masih banyak yang bisa dieksplor. Terus saya cari rute-rute baru. Terus ya itu. Saya kayak ngerasa butuh tetap harus memotivasi orang buat hidup sehat gitu. Jadi tetap niatnya tetap akan berusaha semaksimal mungkin. Aktif kayak gitu. Walaupun juga tetap sudah harus antar anak, istri udah mulai kerja. Jadi bagi waktunya pun juga udah mulai sulit. Susah. Anak pertamanya usia berapa sih? Baru 7 tahun. 7 SD. tahun. Kan SD. Antar jemput. Iya. Ya udah. Repot itu. Sampai SD kelas 6 repot. Terus yang kecil? Yang kecil 5 bulan. Nah, itu melelahkan sampai umur 2 tahun. Kan sampai terrible 2 namanya. Istri saya barusan baru selesai spesialis, jadinya masih dokter masih awal-awal. Tapi kamu ghost terus saja. Kamu ghost terus saja, support istrimu. Kamu tahu film love story kan? Kalau film love story itu kan gantian. Iya. Jadi awalnya istrinya yang kerja supaya suaminya selesai. Ketika suaminya selesai, giliran istrinya yang jadi. Oh, ada cerita lucu nih, Mas. Dulu itu 2015-16 tuh istri saya S2. Istrimu tuh S2? Dulu. Sebelum spesialis S2. Oke. 2015-16 itu spesialis. S2 itu di Inggris kan. Saya kan pernah di Leicester 1 tahun. Iya. Dulu saya bilang sama istri saya mau bikin vlog YouTube, cita-cita saya. Terucapnya di 2015-2016. Waktu itu sudah ngomong kayak gitu? Saya sudah ngomong itu sama istri saya. Sampai sana kan anak saya itu yang pertama masih 3 bulan waktu itu sudah punya anak itu? Sudah punya anak 3 bulan. Sempat dibawa berarti waktu itu? Oh ikut, 3 bulan berangkat. Akhirnya ya ngomong, nggak sempat. Oh jadi yang ngomong kamu? Iya, kan istri sekolah gitu, tapi gentenan kan. Tapi akhirnya sempat bikin satu video. Saya cuman waktu itu beli tempe, naik sepeda. Waktu itu kan karena saya masih hobinya masih MTB, bawaannya masih MTB. Jadi cari di sana tuh cuman cari-cari sepeda bekas, sepeda-sepeda kayak komuter kayak gitu. Sempat bikin vlog, cuman istri khawatir karena kalau di sana kan kalau nyasar, kalau apa. Jadi sepedanya paling cuman 15 kilo radiusnya 15 kilo balik. Ya udah, akhirnya saya cuman cari-cari yang kira-kira spot menarik dari situ apa, balik. Karena kan kalau di sana nyasar atau apa bingung. Ya, saya pernah nyasar dingin kayak gitu di Amerika. Yes. Anda membuka luka tahun lalu.
Kalau dia kan takut nyasar kamu, nyasar karena ya memang kita jahat sih ninggal kamu waktu itu. Ya terus karena Iya, wes kayak gitu. Akhirnya kan dan dingin waktu itu. Wah, cari waktunya aja susah. Saya terus kalau kesini-sini mesti menyesal. Kenapa saya nggak road bike kan dari dulu? Di Inggris itu kan kayak wah enak banget itu wes. Dan 2015 road bike sudah booming di Inggris. Iya, Kan tapi- sejak Bradley Wiggins juara Tour de France 2012 itu kan cycling booming banget di sana. Saya dulu masih anti road bike, Mas. Wah, ARB dia. Saya kan bannya cuma segini ya. nah, MTB itu kan ngapain pakai baju ketat-ketat kayak gitu. Kan nih udah pakai helm full Full face, face. Pakai ini. oh, Neck brace. oh, saya nggak sempet pakai, nggak yang pembalap. Dari dulu emang nggak seneng kalau balapan. Oh. Jadi waktu itu episode pertama, syuting pertamanya yang di Leicester itu beli tempe naik sepeda di Tapi Inggris. tapi itu dieditnya setelah beberapa tahun kemudian. Akhirnya, oh saya dulu masih punya footage yang itu. Oh, itu udah ditampilin. Jahit. Ada. Oh, itu. Ada videonya. Teman-teman ada. harus nyari itu tuh karena itu historical record itu ya. Beli tempe di Leicester gitu. Karena kan dulu tempenya tempe frozen, kita harus belinya jauh kayak gitu. Ya kayak gitu kan. Kayak kalau di sini kan tinggal di pasar gampang ya. Di sana harus ada effortnya lah mau beli tempe gitu. Beli tempe di Leicester. Itu video pertama dia, Bro. Cikal bakal itu. Terus akhirnya setelah udah bikin video lama, saya dulu masih punya footage ini kayaknya lumayan lengkap. Akhirnya tak jahit lah. Jadi ada udah tayang itu. Aku belum lihat. Cita-cita aku pengen lihat. itu. Jadi waktu itu sudah ngomong istri cita-cita vlogger. itu. Karena Waktu itu jawaban istri apa? ya terserah kamu. Pokoknya kan ketika ngikut istri ya bagaimanapun kamu juga tetap harus berkarya lah kayak. Ya sih kayak gitu. Jadi terserah kamunya tuh bilang terserah kamu atau terserah kamu wes. Ya nggak apa-apa terserah gitu. Akhirnya kan ada Intonasinya yang mana itu? terserah kamu tapi support. Oh, oke. Loh, istri saya udah tahu saya sepedaan dari pas sebelum menikah. Oh. Jadi udah nggak masalah. Jadi nggak perlu visa-visa nggak masalah kayak gitu ya. Tetap sih kalau itu. Terutama kalau misalkan mau perginya kemana jauh apa kemana kayak kemarin. Sama siapa? Nah, Audak 400 ini Audak 400 nih teman-teman semua ikutnya 8 orang yang mendampingi. Oh ya udah oke. Besok Nggak Audak kasih tau, ini loh, kita waktu di Unbound kan dipasangi tracker sama McD itu kan sama tim video kita dipasangi tracker supaya tahu kita di mana kayak gitu. Itu bahaya juga, jangan-jangan masih di kantong gue itu kan kayak gitu. Kalau Alza 400 kilo, kok tetap di sini ya? Diklik hotel ini ya kayak gitu. Tapi kalau ini visanya aman. Misalnya aman. Ini mau sama Mas Azrul gitu. Aman. Kalau itu aku banyak dijadikan alibi itu sering. Ya cocok lah itu kayak kemarin Bromocom itu kan itu anak saya masih 1 bulan. Wah, Ya itu ampun. susah itu. Tapi ini dulu waktu itu Bromocom itu kan yang termasuk yang naik banget. Betul. Termasuk buat saya pribadi karena waktu ngevlog Bromocom itu kan langsung kayak naik dan habis itu kan close pandemi kan. Betul. Iya. Dan ternyata banyak orang yang nonton, katanya nonton sampai videonya tuh berkali-kali. Aku nonton video Bromocom berkali-kali karena terus kangen kan. Iya. Akhirnya kan setelah 2 tahun baru ada lagi. Betul. Jadi mengangkat waktu itu memang itu event terakhir sih ya. Event terakhir saya Iya. ingat banget. Wah, habis ini langsung close. Sebenarnya hari itu sebenarnya. Iya. Itu sebenarnya kalau ada video behind the scene lebih seru lagi, Bro. Cuman waktu itu kita nggak mungkin syuting. Jadi jam 4 pagi saya ceritakan ini yang belum tahu di balik video itu. Sebelum start jam 4 pagi itu saya sedang meeting dengan Kapolda, dengan Sekda, dengan Pangdam di dekat tempat start itu. Iya. Jalan atau tidak, itu jam 4 pagi masih meeting Bromocom 2020 itu. Kalau waktu itu semua ada yang abot aja bilang nggak jalan, itu di cancel di tempat. Jadi waktu itu ya syukur alhamdulillah semuanya support karena waktu itu secara teknis. Jadi kalau ditutup itu liftnya itu mulai nutup gini, kita tuh lewat pas mau nutup itu. Jadi timingnya itu pas Iya. surat keluar dengan event jalan. Itu beririsan gitu. Setelah jalan surat keluar. Malamnya kan keluar kan, Iya. mulai tengah malam Malamnya, itu, benar. tapi kan ini sudah practically sudah jalan, jadi jam 4 pagi itu sudah kumpul 1.600 orang waktu itu. Jadi waktu bilang ini 1.600 orang di luar kalau nggak jalan agak repot juga kita. Gitu. Jadi ya saya berterima kasih kepada Kapolda Pak Luki waktu itu, Pangdam dan Gubernur Pak Sekda waktu itu karena tetap jalan. Jadi karena itu sampai jam 4 pagi itu masih ada wacana cancel.
Iya, iya. Jadi waktu itu teman saya dari Jakarta bilang, wah kungfumu jago juga soal ini event masih jalan kayak gitu. Betul. Aku bilang ini sebenarnya nggak ada lah. Semua pengen ini jalan, cuman secara teknis bagaimana ini memastikan ini aman gitu aja. Jadi waktu itu sebenarnya hampir nggak jadi. Betul. Jadi kalau saya misalnya nanti agak-agak emosi ya, karena saya jam 4 pagi masih meeting gitu. Iya. Luar biasa itu. Itu pun saya sempat sampai Jogja itu 2 minggu itu. Wah, ini yang teman-teman Bromokom hati-hati dulu nih, kan kemarin habis ketemu Betul. 1.000 orang gitu. Iya. Kayak akhirnya kita juga yang teman-teman Bromokom menjaga waktu itu. Iya. Ya kita nggak goes dulu sama yang lain-lain kan, waktu itu kan baru Ya. awal-awal Ya, COVID pandemi. naik kan. Iya. Ya itu behind the scene lah. Nah, oke, tadi ngomong soal vlog di Leicester, istri udah diizinkan, terus kamu pulang. Waktu itu kan sudah mulai nge-vlog juga ya waktu itu. Belum juga kan? Belum serius kan? Belum. Masih. Itu kan jadi cita-citanya 2000. Berarti saya terucapnya 2015 itu. Iya. Saya berangkatnya itu kok. Dan ternyata aktifnya itu di 2019 palingnya. Jadi tengah-tengah itu sesekali aja nyuting atau apa kayak gitu. Jarang-jarang malahan. Jadi Jarang-jarang. Jadi Jadi itu ada jeda waktu antara ada terucap jeda sama waktu, iya, sampai ini udah jadi vlogger beneran nih kayaknya nih. Akhirnya jadi aktif. Aktifnya kan dulu gara-gara ya lihat kayaknya pasarnya masih ada, terus lihat sebenarnya apa ya, dulu tuh punya impian gini Mas, pengen bikin ala-ala GCN tapi yang lokal. Oh. Cuman kayaknya tuh harus bikin tim. Nah, saya agak lemah di manajerial kayak gitu. Investasinya besar itu ya. Nah itu kalau ada timnya itu kan enak kan, tinggal jalan, tinggal ini itu kan harus ya. Kalau Mas Azrul kan manajemennya luar biasa lah, itu yang saya yang banyak belajar itulah. Enggak, kita kan waktu itu memanage orang gimana caranya, kita ngejain apa ya selama kosong ini kayak gitu aja kan, seperti itu ya. Cuma sekarang bablas, jadi overload semua sekarang karena DBL jalan, banyak kota ini harus jalan, itu yang sekarang yang Bingung. tantangannya justru sekarang. Tapi jadi selama ini sampai hari ini masih kamu kerjakan sendiri semua itu? Masih kerjakan Dari sendiri semua. syuting sampai editing sampai ini masih Iya, kamu kerjakan masih sendiri? kerjakan sendiri semua. Wedian. Aku nggak tahan itu. Tapi itu kendalanya kadang-kadang yo banyak diprotes, ada yang DM iki, Mas Doni udah seminggu udah kok nggak ada vlog baru kayak gitu, ada yang kayak gitu. Nah, kalau aku sih bisa bilang bukan kerjaanku kok, kamu nggak bisa nolak sekarang. Terus akhirnya nanti ini yang DM gitu nanti tak balasnya, aku udah upload dulu Mas, udah ada Mas. Oh, marketingnya jalan juga dia. Ada bakat dia ini sebenarnya. Ada bakat dia ini sebenarnya. Terus apa namanya? Kalau istri sekarang lihatnya kayak gimana? Istri sekarang ya akhirnya kita gantian. Maksudnya kalau saya pergi-pergi saya lihat kesibukan istri juga. Oh. Maksudnya kan biar kita bisa TikTok semuanya jalan. Kayak gitu sih. Ya Istri pokoknya sih gini aja, kalau dari dulu sih kalau support. Bromokom jalannya keluar, kasih tahu istrimu jangan ngapa-ngapain dari itu. Bromokom tetap harus ikut lah. Harus ikut. Jadi istri wes aman sekarang lah. Aman. Itu kemarin saya ditelepon juga sama Pak Dubes kan waktu yang ke Jerman itu. Iya. Beliau pengen ikut Bromokom juga. Wah itu ya. Jadi kalau pas beliau besok udah pulang katanya pengen join. Terus Gampang, itu- saya kemarin bilang nanti tak sampaikan Mas Azrul gitu. Ya itu gampang, itu jalur ekspres nanti. Asal tahu aja ini ada kemungkinan sebelum tutup tahun sudah sold out itu Bromokom. Udah dibuka ya sekarang. Iya, karena kan yang kita bundling dengan yang Ijen sama yang Dolo triple kan. line, Jadi itu ya. aja sudah ini sudah segini, nanti ini kalau kita buka lagi sebelum akhir tahun sudah habis sebelum akhir tahun ini, untuk tahun depan ini bisa-bisa kayak gitu. Yang kemarin itu saya kan ngajakin teman-teman sampean. Ya. Ini sama teman satu komunitas ya kan sekarang laler itu. Ini kita Bromokom harus ikut nih. Terus beberapa teman tuh begadang juga. Saya begadang juga. Waktu itu begadang. Waktu itu begadang juga. Saya nggak tahu kalau mau apa. Loh. Ternyata ditawarin kayak gitu kan. Loh, Tapi iya, kan itu besoknya kan, besok, ya. itu besoknya. Iya, Tapi iya. yang penting saya harus dapat slot dulu. Saya berusaha dulu. Saya jam 12 sempat error kan. Error. Iya, langsung error. 10 menit pertama, ya. WA-an sama teman. Saya dapat yang early bird. Oh, dapat dong. Dapat ribet. Ya. 100 pertama kan. Iya. Pokoknya aku wis dapat slot. Sama teman-teman tuh didaftarin sekitar hampir 20-an. Jadi waktu itu saya bilang, oke, siapa yang kita undang waktu itu, nama kamu masuk segala macam. Terus begitu saya, Mas ini sudah daftar. Sudah daftar. Kan saya nggak kepikiran kalau mau diundang. Pokoknya saya harus ikut daftar dulu. Kayak gitu sih. Hebat. Dan dia tambah kuat, sialan 2020 dia kram. 2022 aku ngecek Doni nggak ketangkep dari tadi. Ditinggal aku malah sama dia. Kan selisih dikit Mas. Waktu saya finish terus nggak lama kan Mas Azrul udah finish juga. Itu gara-gara saya ngejar salah satu temen Jogja yang
dia juga gitu. Aku pokok men ojo nganti kesusul Doni. Oh kayak gitu juga. Begitu tak susul, halo gitu dia. Aduh, gagal. Kayak gitu ada orang 1000 tuh kejar-kejaran dengan siapa. Semua orang punya lawan masing-masing waktu itu. Dan waktu itu yang lucu yang di belakang dia, banyak yang di belakang dia. Karena semua tahu kan yang aman 3 jam sampai 4 jam itu belakang dia. Iya kan waktu itu kan Om Ray selalu bilang, pokoknya kalau ikut saya aman gitu. Jadi kan ibaratnya kalau kata teman-teman asuransi gitu. Asuransi. Nah, itu. Dia punya echelon sendiri waktu itu. Om Joni dia punya asuransi juga. Nah, waktu itu enggak ada. Oh, enggak ada. Cuma Sekarang kan dia sudah. sekarang dia mulai membina downline untuk dijadikan asuransinya. Sekarang kuat. Dolarnya. Ya, enggak bisa. Domestiknya sudah enggak bisa. Domestiknya sudah. Malah sudah ini kayak yang tulisan saya hari ini tuh. Ya itu. Cocok dibandingke. Ya, sekarang dia sudah banter, raiso ngoyak. Tidak bisa. Tapi emang saya kalau sama teman-teman kadang akhirnya kayak gitu. Urip kuwi kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor, Nah, soalnya kehidupan. Itu orang Amerika kan juga sama. Sometimes we are the hammer, sometimes we are the nail. Jadi kadang-kadang kita yang malu, kadang-kadang kita yang dipalu. Ya, itu istilahnya sama. Sampai kemarin salah satu temen yang kobo gitu yang sering ini kan udah tak ajakin Bromokom. Dia latihan sampai dia turun berat badannya sampai 57 kilo. Udah niat banget nih. Dilalahe seminggu 2 minggu sebelum ini tuh kecelakaan. Aduh, Kecelakaan. Jadi ada 2 orang yang udah mau ikut dan dua-duanya kecelakaan. Ada patah tulang gitu kan. Akhirnya nggak ikut 3 bulan setelahnya baru goes. Biasanya dia selalu di depan saya nih. Terus kemarin goes baru mulai lagi ke Klangon itu tak video. Iya gimana, sabar ya gitu. Akhirnya dia lagi bangkit lagi ya, itu sometimes hammer itu tadi kan. hammer satan nail. Ya. Dari semua tempat yang kamu pergi sekarang yang paling berkesan apa yang kamu pergi sejauh ini? Kalau Indonesia sih saya yang berkesan ke Toba. Toba kemarin. Toba Samosir itu bagus. Kenapa? Adem terus sepi kayak gitu. Adem atau sepi ya. Terus kan apa ya kayak kamu di Jogja soalnya kemana-mana rame. Ya di Jogja termasuknya sepi, cuman kayak udah ke Bali, udah kemana di Toba Samosir itu enak. Tapi nggak bau menyan kan? Enggak. Oh dingin, sopi bau menyan wah. Enggak, kan ada kabut-kabut, jalannya halus, terus ya pegunungan sama danaunya di tengah itu apik tenan itu. Harus diajak ke Manado ini. Oh iya ya kemarin ya. Itu spektakuler. Ya tapi Toba juga spektakuler. Spektakuler. Aku sih yang belum kesampaian aja. Enggak. Karena kan jadwal juga aduh pengen tapi nggak bisa kayak gitu. Ya ini kan kamu pernah, aku belum. Tapi aku masih pengen ngelengkapi Indonesia juga kok. Meskipun yang pengen mana Mas? Yang belum kesampaian. Aku ini dulu pegang grup media yang aku pernah jadi CEO grup media yang medianya tuh di semua provinsi gitu, di ratusan kota. Jadi aku pernah ke semua kota itu, cuman belum gowes. Jadi dulu selalu datang, terbang, meeting, acara cabut. Jadi nggak pernah menikmati tempatnya kayak gitu. Sekarang pengen ngulangi gitu. Jadi yang paling pengen ya pasti Papua, pasti pengen. Karena dulu pernah ke perbatasan Papua Nugini gitu-gitu. Nah ini kan kalau gue asik juga ini. Meskipun banyak teman bilang ya saya percaya semuanya aman-aman aja lah kalau kita niatnya nggak jahat kok kayak gitu. Papua pengen entah di mana. Ini nanti rencananya Oktober ini ada jadwal ke Papua, mungkin bawa sepeda nanti kayak gitu. Tapi mungkin nggak untuk vlog ya. Kalau aku kan gue untuk gue sendiri. Leisure. Ya kan kalau nggak aku harus bawa dia nanti kan kayak gitu. Dulu pertama kali ikut Audak waktu itu, Audak 300 kilo pertama kali 300 kilo sehari itu di Lombok 2013. Ya, itu mengelilingi pulau. Zaman dulu 2013 itu udah ada. Udah ada. Aku termasuk perusahaanku yang nyponsori waktu itu. Yang ikut ya cuman 80 orang. Ya memang zaman dulu nyari 100 orang setengah mati. Bromo pertama itu bisa 350 orang tuh luar biasa dulu itu. Sejarahnya tahun berapa Mas? 2014 kan Bromo pertama. Bromo 100 waktu itu masih namanya. Jadi ya pengen ngulangi tempat-tempat itu lagi. Pengen ngulangi lagi sama John berkali-kali nggak pernah ketemu jadwal. Pengen goes dari Laratuka ke Labuan Bajo. Karena kita pernah touring dari Surabaya ke Labuan Bajo. Goes. Cuman boleh bawa uang 2,5 juta waktu itu. Nggak boleh. Jadi semua harus dibawa sendiri tanpa pengawalan, pakai sepeda touring. Dia seharusnya ikut tapi batal last minute. Sudah beli sepedanya dia padahal. Beli sepeda kembaran, beli sepedanya harganya 10 jutaan waktu itu. Sepeda touring Promoli. Kamu harus ikut berarti nanti. Loh,
Yang mana? Dia diajak aja. Agenda kan Itu 5-6 hari. mentalnya ya. Nah, belum ada waktunya nih. Oh waktunya. Ya waktu yang susah. Ya, makanya sampai sekarang belum kesampaian. Tapi kamu yang pengen di mana di Indonesia yang pengen? Sekarang sih yang pengen kayak ini daerah-daerah Sumatera itu belum pernah. Yang katanya apa? Kelok 44. Kelok 44. Terus apa namanya yang kemarin tuh ada tanjakan Adsen tuh apa namanya? Waduh. Gelap. Gelap. Apa sih itu? Dia malah pengennya ke arah Sumatera. Si Ya? Tinjau Lewi, si Tinjau Lewi, terus Kelok 44 ya daerah-daerah situ kata temen bagus sih. Jadi daerah pengennya ke arah sana. Yang Apa ada belum basket pernah. sih di Padang nanti. Sama pengen ini. coba sih. Ya. NTB apa NTT bagus. ya NTT. NTB bagus ya NTB bagus, NTT bagus. Kalau nanti John bagusan balik dari Anda NTT. ke Padang basket, Ha-ha. paling kita cuma nitip nasinya aja. Nasi Padang di Nasi seluruh Padang. Indonesia ada. Itu otentik di sana. Orang Padang dibawa ke sini sama. Kalau McDonald. itu betul. Kalau luar negeri pengennya kemana? Saya pengennya ke yang di foto Mas Azrul itulah, Paso de los Stelvio. Kayaknya api tenan nih. Wah itu ya. Oh iya dapat salam dari Dokter Didi. Oh iya dia barusan dari sana. Kan ya. kemarin barusan dari sana bilang, aku kan juga nanya-nanya, Nah. Dok, ini gimana kesananya? Oh, itu harus ada bulannya ternyata, baru tahu, harus daftar itu ya. Terus nanti kontak aja orang sana, ada namanya siapa orang Stelvio apa siapa yang guide-nya. Kayak guide-nya. Itu Itu dulu saya yang ngasih rekomendasi hotelnya di sini, anunya di iya. sini. Jadi ya kita ya nggak tahu nih kapan setelah pandemi ini kita belum ada jadwal keluar lagi sih. Tahun depan masih belum tahu. Kamu pengen ikut apa tahun depan? Saya Heeh. kalau keluar itu mungkin paling visible dan menyenangkan dan mungkin masih bisa bawa banyak teman itu Cameron Highland. Ke Malaysia, pengen di situ lagi. Ya. Ini kita lagi merencanakan mungkin. Ya kalau insya Allah kalau tahun ini bisa kita juga mau ngulangi training kan di Malaysia. Soalnya di sana itu apa asupannya tuh banyak. Wah, itu cocok banget. Oh, itu pengalaman. Bener, Mas. Saya pernah kan waktu itu gue di Jerman kan. Itu Iya. 3 minggu di sana kan. Ya. Kamu Wah. 3 minggu waktu itu? 3 minggu waktu Wih, itu. lama juga. Lumayan. Terus diajakin sama teman-teman gue ini lokalan sama orang-orang sana. Ternyata mereka kan stylenya gue-nya malam ya. Iya. Iya, malam itu sebelum matahari terbenam kan ya? Enggak, malam juga. Malam. Oke. karena Jadi kerja mungkin ya. iya kerja. Jadi mereka style gue-nya kalau mungkin kalau teman-teman di Jakarta kan pagi Iya. 1 jam. Nah, kalau mereka itu after work. Oh iya betul. Jadi jam 7 itu start. Waktu itu udah pakai double gitu kan. Saya dulu waktu itu nggak bawa sangu sama sekali. Jadi bawa Sangu tuh dalam arti baju apa sangu? kayak stripe, cemilan-cemilan Oh, gitu. iya, iya. Saya bawa cuman tak pikir ini besok lah buat yang siang-siang fondo gitu. Iya. Malam-malam nggak sangu. Terus akhirnya gue cuman 60 kilo, cuman ternyata dingin sekali. Dan Iya. setelah 30 kilo mereka pit stop, mereka juga pada ngeluarin cemilan-cemilan. Saya nggak ada, dan kayak kan nggak ada warung, nggak ada kayak di sini kan Indomaret. Iya, Jepang, apa. itu yang Nah itu terus, jadi saya belajar ternyata kalau mau keluar emang kamu harus bener-bener prepare Prepare, semuanya nih. iya. Saya prepare-nya waktu itu prepare buat alat-alat kayak toolkit, Iya. anu bocor, terus dingin. Iya. Nah cuman makanannya nggak prepare. ya itu banyak kesalahan orang Indonesia kalau goes luar negeri karena kan kita kebiasaan di karena sini. kita kebiasaan enak Istilah banget. dia kan bentang warung kan. Jadi Iya. mau dari mana ke mana pasti ketemu warung gitu. Bahkan yang kemarin yang bule yang nomor 2 bintang Jawa itu kalau nggak salah dia bilang dia bawaannya kan sangat sedikit banget. Iya, karena dia bisa bilang, beli kok. Nggak khawatir karena bisa beli gampang banget di sini kan. Maksudnya nggak lupa bawa kaos saja bisa beli di Indomaret kan Iya, kayak gitu. iya. Saya waktu audak itu juga akhirnya mandi, beli anduk aja beli, terus mandi, Iya. buang, udah beres. Ya di Indonesia sangat convenient gitu itu. Kalau di luar negeri memang beda. Makanya kalau Zaki yang juara itu kan cita-citanya ikut transkontinental atau apa gitu. Oh, iya. Aku bilang Luar latihannya biasa. agak beda ya karena di Indonesia kita nggak biasa bawa makanan. Jadi latihannya harus bawa makanan sendiri dan disiplin makan makanan yang dibawa sendiri. Iya, iya. Masalahnya kan, wow kita sudah nyiapin roti, barbar, strap segala macam jalan, rawon. Kan nggak bisa kayak gitu, Iya. nggak bisa kayak gitu. Itu yang harusan. Tapi ya, Juga nggak bisa dibalik. kenapa? Kita nggak bisa bawa bumbu rawon terus kita olah di situ kan Nggak bisa juga. bisa. Iya, jadi itu yang sulit dan makanannya kan keringan semua tuh. Iya. Rotinya kering-kering, daging dikeringin, Iya. segala macam kayak gitu. Jadi ya sangat beda lah. Makanya kita kemarin waktu Unbound ya tahun kedua itu
sangat beda persiapannya dengan tahun pertama. Yang pertama ya. Agak over prepare malah sebenarnya karena cuacanya ternyata dingin kayak gitu aja. Ya moga-moga nanti bisa bisa jadi dia kan asik juga kan. Amin. Tapi yang goesnya Mas Azrul yang ke Malaysia itu ada salah satu teman yang bilang ke saya, Mas Azrul kapan ngadain yang ke Malaysia lagi? Aku pengen melu. Ya insya Allah Ada tahun ini lah. Insya Allah tahun ini kalau sempat ya. kode-kode itu. Ada ya. Insya Allah tahun ini sedang dirancang. Kan itu biasanya kan open gitu ya. Open. Nah, itu. Open dan sangat terjangkau ya Malaysia. Cuman kan yang kita khawatirin sekarang pesawat aja. Karena harga pesawat sekarang lagi gila. Iya, lagi naiknya. Dulu murah banget itu ke Malaysia itu 10 juta dulu. 10 juta udah termasuk pesawat, bagasinya, makan, sebagian makan kan ya. Transportasinya, pengawalan, supply-nya kan termasuk Udah semua. all in itu ya. Sudah all in waktu itu. Karena Terus kan sekarang pesawatnya harganya lagi mahal. cuma jangan harap lihat kota gitu ya. Maksudnya kita ada teman kita yang ngomel juga sih belum pernah Iya, ke Malaysia. karena kan ada yang bilang, wah jadwalnya padat gitu, goes terus kayak gitu. Landing pesawat, naik mobil, diangkut pickup itunya, truk, sepedanya, berhenti di pom bensin, dirakit, dipancal naik ke atas. Jadi nggak ada ngopi-ngopi dulu gitu. Jangan nyari Bukit Timah pokoknya ya. Jadi Bukit Timah. Bukit Timah, Apa? Bukit Bintang, Bukit Bintang. di Kuala Lumpur ya. Jangan cari Bukit Bintang, jangan. Nggak nemu ya. Jangan. Jadi Ya. kalau ada titipan yang berbau Malaysia gitu. berbau butik dan lain-lain, tolong diingatkan jangan. Kalau cuma titip jajanan lokal masih ada. Tapi kalau titipan berbau Bukit Bintang jangan gitu. Ini adanya di outlet ini jangan. Nggak akan ke situ. Nggak akan ke situ. Karena teman-teman kita yang ngomel-ngomel belum pernah ke Malaysia, pertama ke Malaysia, terus waktu pulang kan hari Minggu itu kita goes dulu, habis itu langsung packing, langsung dari hotel langsung ke bandara, terbang Minggu malam kan. Jadi nggak jalan-jalan ke kota sama sekali. Dong. Nggak sempet gerak sama sekali ya. Aku ini ke Malaysia dah, gitu. Kenapa? Aku dulu nggak lihat Twin Tower sama sekali. Kan namanya juga training camp. Namanya training camp. Kalau kamu ikut loh, tur jalan-jalan Malaysia kayak gitu. Tapi nanti ini sama teman-teman, ini bocoran yang sedang disiapkan oleh karena kita teman-teman kita di Malaysia juga yang nyiapin, mereka yang tahu situasi di sana seperti apa sekarang. Apakah nanti terkait sama tur di Langkawi atau enggak ini masih kita matangkan. Dia bilang nanti ya diupayakan hari pertamanya jalan-jalan di KL katanya karena setiap tahun keluhannya gitu nggak ada jalan-jalannya. Biar ada jalan-jalan. Semoga diajakin. Ya. Amin. Amin. Nah, ini kita siapin karena kita lihat situasinya di sana. Tapi insya Allah tahun ini kalau jadi insya Allah tinggal dari bocorannya sih kalau nggak bukan Oktober, mungkin November mungkin bocorannya. Jadi ya teman-teman yang berminat training camp ya siapa tahu tahun ini ada. Memang luar biasa sih. Ya kita kan, kita ini kalau di sini goesnya kan kita pengen bukannya bosen ya, kita pengen sesuatu yang beda, sesuatu yang baru. Terus masalahnya ke Malaysia juga bukan yang baru bolak-balik itu ya. Cuman kan dapat suasana yang beda aja. Dan itu goes di Malaysia itu mirip dengan goes di Eropa menurut. Ya, secara kontur jalannya, Secara kontur Kalau jalan, lihat. secara suasana. Ya. Mirip. Bentang warungnya nggak kayak Indonesia kan? Sama-sama nggak ada tempat beli-belinya. Iya. Tapi jalannya mulus. Oh sangat. Kalau mulus. lihat teman-teman yang Terengganu latihan itu kan Ya. kayak mulus banget itu. Mulus, aspalnya mulus. Kemudian kalau keloknya itu kayak ngitungnya bener. Kalau di sini kan orang sering ini insinyurnya gimana kok bikin jalannya gini Yang ya, bagus Bang? gini, mahal Gini. biasa gitu. Syukur lemah di DKI aspal. Iya. Nah itu paling dekat goes di Eropa ya ke Malaysia menurut saya. Udah Sangat mirip mirip. mewakili ya, Mewakili. ya. Filsafat bangunnya kayak Eropa. Gradiennya tuh mewakili. Gradiennya nggak ada yang gini, Bang. Ada di Berincang ada, cuman secara umum Masih sangat- aman. sangat manusiawi ya. Sangat ideal, bukan manusia, sangat ideal. Kalaupun ada nanjak yang curam itu ada warningnya, ada jalur Ada tulisannya. Ada berapa persennya tuh? berapa persennya ada tulisannya. Oh, enak ya. Nggak usah lihat di Garmin gitu ya. Enggak, nanti siap-siap sekilo di depan ada berapa persen, itu ada tulisannya. Udah siap-siap ambegan. enak. Yang salah cuma satu, Apa? namanya. Ya itu. Sana namanya Tanah Rata, padahal nggak ada yang rata. Sebenarnya Tanah Rata itu kan di Cameron Highland itu nama kotanya. Cameron Highland itu kan kawasan. Nama kota yang paling besarnya namanya Kota Tanah Rata. Itu kayak puncak Ya, batu ya. di sini gitu. Namanya Tanah Rata karena dia tanah bidang rata di pegunungan. Oh, tapi sebelumnya nanjak. Jadi ya tanah rata, itu kan rata di situ. Meskipun cuma ada terminal, hotel sama tempat makan. Ini kok. Menujunya yang begini. Ya, tapi nanti insya Allah lah, kalau ada nanti kita pergilah supaya Insya ada Allah. pengalaman yang beda. Tapi menurut saya emang kayak gitu itu yang bikin goes itu tetap hidup, Mas. Jadi kayak misalkan
kan banyak teman-teman nih pasca pandemi itu mesti banyak pertanyaan yang gimana caranya biar goesnya nggak bosen. Nah, Salah satunya itu kalau saya ya rute baru. ya. Jadi saya kan kalau misalkan goes ke Kaliurang itu kan kayak harian. Iya. Masuk vlognya tiap hari ke Kaliurang. Akhirnya kemarin ya ada yang Kebun Teh Ngelinggo, Suroloyo, cobain. Yang kemarin di komen Mas Azrul itu Gunung Gajah, saya belum pernah. Akhirnya dari Waduk Sermo, biasanya kan Waduk Sermo muter, itu ya. bisa naik. Dan ternyata yang pegunungan sisi di baratnya Jogja itu kan pegunungan Menoreh. Itu kalau ditanjakin semuanya yo pinggir-pinggir tebing dan di atas itu bagus-bagus. Cuman emang belum banyak tereksplor. Akhirnya kan kemarin saya nyobain satu-satu. Cuman kalau dari ujung ke ujung ya perih karena emang mungkin arsiteknya ya beda itu tadi kan. Saya beberapa kali ketemu Sultan. Insya Allah kalau ketemu lagi, saya akan usulkan kamu itu duta wisata Jogja yang luar biasa menurutku. Kenapa sekarang banyak orang goes pengen ke Jogja? Kenapa banyak event itu gampangnya bikinnya di Jogja? Kenapa? Karena ya selain kamu kan banyak vlogger yang memang dari pick up itu kan yang di situ kan. Karena kamu itu kontribusinya terhadap wisata Jogja menurutku besar sekali. Kamu mungkin nggak rasain, tapi aku sebagai orang marketing ya, kalau misalnya aku pernah dimintai tolong kota-kota atau provinsi untuk promosikan bagaimana mempromosikan daerahnya. Kan sulit, memulai dari mana? Karakter wilayahmu apa? Malah kadang-kadang kita nggak tahu karakter yang, kadang orang situ aja nggak tahu yang menarik di situ itu apa. Dan di dunia ini cycling tourism itu kan booming. Ini cycling tourism itu kan tourism high end kan. Yang datang ini membawa uang yang bisa berkontribusi untuk ekonomi gitu. Jadi dia datang hotel, kemudian makan, belanja, itu kan pasti economic impact namanya kan. Nah itu salah satu yang under appreciated dan banyak nggak ngerti karena pejabat kita banyak yang nggak goes, itu adalah sepeda. Dan Jogja itu menurutku, khususnya Doni sama teman-teman vlogger di Jogja itu harusnya dapat penghargaan khusus dari Provinsi Jogja. Karena apa? Mereka menghidupkan sisi wisata Jogja yang mungkin selama ini nggak pernah terpikir. Kayak kan budaya Jogja, itu kan ya dari dulu kan kota wisata emang kayak gitu. Tapi sebagai wisata cycling kan sebenarnya ya baru belakangan ini aja. Dan itu ya gara-gara kalian lah. Saya pertama kali bikin event di waktu yang Grand Fondo Prambanan ya waktu itu. Itu aja kan masih, ya itu 2016 sih, itu masih belum terlalu booming waktu itu. Pertama kali rute melewati Waduk Sermo waktu itu, karena yang bikinin rute Rastral. Iya. Jadi waktu itu seperti itu. Nah, tapi kan dengan kamu mengeksplor tempat-tempat itu kan akhirnya orang banyak yang penasaran. Ada yang ngomong surganya sepedaan tuh Di Jogja, di sekitar Jogja itu, maksudnya Jogja dan sekitarnya. Image-nya kan begitu jadinya. Apakah iya? Yang daerah lain belum tereksplor aja menurutku. Belum tahu. Iya. Karena bisa milih rutenya, mau flat ada, mau rolling ada, mau sawah ada, papan tulis ada, gitu. Tembok. Ya. Biaya makan relatif terjangkau. Betul. Penginapan relatif terjangkau. Jarak dari kota terbesar ya Jakarta sama kota terbesar kedua Surabaya juga relatif dekat. Maksudnya bisa naik mobil, jadi tidak berat untuk ke Jogja. Dan itu kan masa ada departemen dinas pariwisata misalnya dulu memikirkan bahwa cycling tourism di Jogja gede. Saya rasa nggak ada. Itu natural. Dan itu gara-gara kamu, gara-gara teman-teman Mas Yoga Pino, semua yang vlogger-vlogger yang dari Jogja. Kan vlogger paling banyak dari Jogja kan sudah kayak gitu. Kita yang di Surabaya aja nggak pernah bikin vlog tentang rute Surabaya kok. Iya kan? Malah kita gosnya di luar. Padahal dulu waktu saya ini kan ke Surabaya, saya udah ke Bukit Jedih. Bangkalan, ya. Madura. Waktu itu diajakin ko Yohan apa ya? Yohan Oki. Udah Bukit Jedih lewat Suramadu, udah terus keliling-keliling Surabaya, terus apa ke Malang. Akhirnya mungkin orang tahu juga, dulu bisa goes ke Madura. Kalau dulu kan masih boleh itu kan. Betul. Sekarang pun boleh. Oh iya, Mas Azrul cerita. Kalau Jogja apa ya? Kalau saya mungkin goesnya gara-gara enjoy menikmati cyclingnya ya. Nggak ada tanggungan kayak apa ya. Dan nggak ada tuntutan. Ya akhirnya mengalir, mendokumentasikan, cari-cari rute baru, mungkin itu yang bikin orang kayak. Dan itu penting, seru. Itu penting. Malah menurutku jangan berhenti bikin kayak gitu. Dan malah kita usulin ya teman-teman yang di daerah lain, kalau misalnya bisa bikin vlog tentang rute daerahnya, itu akan jadi aset besar. Atau kalau misalnya nggak mau repot, bayari Doni Adika ya ke sana kayak gitu. itu cara paling cepat mempromosikan itu. Undang Doni Adika, suruh goes di sana, selesai. Pasti nanti banyak turis ke sana. Atau Omri, tapi dia makannya terbanyak, aduh. Biasanya 2.
rutenya sama Kuliner. UMKM-nya. Loh kasihan orang tuh kalau sudah sepedaan terus nggak tahu mau makan di mana. Karena makanannya cyclist itu kan agak beda sama turis. Apa bedanya? Hah? Lebih banyak pasti. Satu, lebih banyak. Dua, itu nyari tempat yang tidak takut sama bau keringat. Oh iya. Iya. Ya kan? Jadi ada tempat-tempat tuh ya, mohon maaf yang datang itu terlalu rapi. Kita juga mau masuk itu sudah orang yang makan lihat kita tuh ada yang ekstrem sampai gini gitu kan, ada gitu. Kamu itu pengalaman pribadi. Temen saya. Tapi saya di belakang ya. Jadi kalau saya masuk ya termasuk saya itu. Ya, jadi kayak seperti gitu kan. Kalau tempatnya terbuka gitu kan orang cuek ya. Maksudnya ya sudahlah biar. Tapi kalau tertutup ASEAN gitu kan nggak malas. Nah, itu kan juga ada yang penyajian makanannya lama. Nah, itu kan juga harus direview. Ini lama gitu. Cyclist nggak tahan kalau Nggak tahan ya, bisa ngamuk mejanya dibalik nanti takutnya kan kerusuhan. ada temanku pernah bilang ya, semua kerusuhan dimulai dari perut lapar gitu. Ya, takutnya Kalau cyclist serombolan datang, makanannya lama, dijamin rusuh. ya. Tapi relate Om Ray bener kok. Jadi beberapa kali kan saya kalau nge-vlog mesti makan. Ya. Itu kan orang nggak semuanya nanya goesnya. Iya. Nanya tuh mesti kulinernya di mana. Nah. Atau ini tempat yang sering tuh saya kan beberapa kali posting Instagram Mas Doni yang sering sarapan itu di mana kayak gitu. Itu kan akhirnya kan nempel. Akhirnya saya berusaha ngonekin misalkan ada kuliner goes, saya goes dulu baru kuliner ke situ. Itu nyambung dan beberapa malah resto yang ngundang. Mas, ini restonya dipromoin dong pakai goes, pakai vlog. Nah, Jadi satu. Kan berarti sama-sama penting ya, Om Ray? sama, Penting. itu cycling tourism itu. Iya. Sepedaan terus nggak makan pingsan dong. Oh, ada satu lagi Mas Azrul. Ya. Kan tadi nanya kerjaannya. Saya juga ada cycling tour juga akhirnya. Oh, Dulu tuh ada ini. saya tanya itu kenapa nggak bikin cycling tour? Udah. Untung kamu udah ngomong Itu duluan ya. dulu tuh ada temen Jakarta gitu. Ya. Mas, aku sering ke Jogja tapi bingung kalau mau goes mau kemana sama siapa. Ya. Dari situ tak tanggap nih. Akhirnya bikin cycling tour Jogja kan Ya. di IG-nya. Ya udah, teman-teman kontak ke situ misalkan butuh teman mau goes kemana aja yang di Jogja bisa kita Kamu jangan arrange. bilang butuh temen ya. Dia langsung bereaksi tadi. Dia langsung bereaksi tadi. Dikancani gitulah. Dia langsung nyaut tadi. Aku udah siap dulu nyaut. Itu masih jalan sekarang. Itu jalan sampai sekarang jalan. Cuman musiman. Pokoknya kalau misalkan biasanya kan akhir tahun gitu mulai rame kayak gitu. Kalau sekarang kan lagi sekolah offline, nah itu kayak agak sepi kayak musim-musiman. Jadi ketika orang liburan gitu rame. Itu, karena kan ya gampang aja kalau misalnya ada banyak cycling tour ditawari, oh yang ini Doni Adika ya, aku pilih yang itu. Kan pasti kayak gitu orang-orang. Kamu sudah punya brand soalnya. Iya. Tinggal memaksimalkan what next. Siap. What next ya itu. Karena kan kalau kita kan nanti ada, kalau misalnya bikin AASOS atau main sepeda cycling tour kan ada makan doang. Kalau aku terlalu ekstrim nggak makan nanti yang lain gitu. Goes perih. Goes kuliner. Dia kalau nggak makan kerengkinya minta ampun. Kemana-mana kalau pergi, pokoknya kalau kita ke Taiwan atau apa, kalau belum makan, kerengkinya minta ampun. Kemarin tuh ada yang cerita ke saya, oh iya kemarin tuh waktu Audak itu makan bakso bareng Om Ray apa ya? Wah, Bakso sama mie ayam gitu. Iya. hebat gitu. Aku makan bakso sama Om Ray gitu. Om Ray sama siapa? waktu itu? Vlogger juga kalau nggak salah. Oh iya si Janu Joni apa ya? Iya. Waktu itu Om Ray sama siapa? Hah? Itu Kapan? saya kan ketemu Om Ray tuh pagi tuh tak sapa tuh kayak Om Ray Belum makan. lewat aja. belum makan. Itu belum makan. Dia kalau belum makan kayak gitu, percaya Mas. Dia kalau belum makan kayak gitu. Ini begitu dikasih makan, on. Bukan on. The happiest person in the world gitu. Tapi waktu habis Bromokom, Iya. kan datar tuh pulangnya kita, Iya. surup-surup maghrib tuh. Iya. Om Ray bablas ngilang datar loh. Tak kejar, kenceng banget ya Om Ray datar. Ngilang juga. Dia kuat. Dia kuat. Dia kalau datang kuat. Padahal pakai sepeda gravel bannya gede, kenceng banget ya Om. Nah itu waktu itu apa ya? Lupa ya. Mungkin Jadi dulu ketakutan ini. sampai gara-gara dia kayak gitu itu di Porong di Lapindo itu ada segmen sprint. Itu sebenarnya bukan segmen sprint, itu jadi segmen sprint gara-gara dia. Tahu kenapa? Kita kan waktu itu lawan angin, jadi peloton satu-satu gini kan, satu-satu begini. Nah otomatis
kalau ada yang di samping mau masuk itu kadang dikasih kadang enggak kan Iya, gitu. iya. Om ini maju, nggak ada yang ngasih. Maju lagi, nggak ada yang ngasih. Setiap kali maju terus. Akhirnya dia ke depan. Yang depan ngira ini mau nyeprin. Akhirnya buyar, nyeprin semua. Dan dia waktu itu kewer. Padahal nggak, aku tuh mau masuk peleton, nggak dikasih. Iya, nggak kasih jalan. Jadi ya maju sampai paling depan. Sudah paling depan, yang paling depan panas. 14. Iya, saya yang terakhir. Nah, kemarin waktu pulang dari Bromo kan saya diceritain siapa Mas yang Arab itu. Yusuf. Nah, ini segmen sprint, Dod. Pantesan kok bisa dibanter-banter kan saya nggak mudeng nih. Nah, itu awal sejarahnya segmen sprint itu ya itu. Ini kayak nantangi yang lain gitu. Dia Mas Padahal itu nggak dikasih, sini nggak dikasih, sini nggak dikasih, sini nggak dikasih. Nah, itu kalau di Surabaya. Nah, kelompok di Surabaya sih nggak boleh. Ya kalau baperan pasti nggak tahan di kelompok kita. Itu di mana-mana lah. Di mana-mana. Nah, kalau misalnya komunitas atau apa yang kamu ketemu di mana-mana yang menurut kamu punya ciri khas unik yang bisa di-share yang lain siapa? Komunitas mana yang kamu kan udah keliling kelas dengan banyak teman-teman. Yang hal-hal unik-unik yang kamu temui di tempat-tempat itu apa yang bisa di-share? Ini kan secara tidak langsung aku wawancara komunitas-komunitas itu kan. Yang berkesan sih sampai sekarang tuh kayak Pak Kom Racun itu loh. Ya. Itu mereka kayak ngumpulin pesedulurannya itu luar biasa sih. Saya waktu ketemu di 2019 dulu dikenalin Om Yohan Hoki, sampai kemarin ketemu Bu Kom itu juga masih ingat dan kayaknya masih hangat komunitasnya itu, luar biasa itu. Dan akhirnya setelah saya ketemu beberapa komunitas, emang kalau ada satu komunitas itu ketuanya emang harus bisa mengayomi gitu, dan emang nggak bisa baperan. Kayak misalkan komunitas itu kan dinamikanya luar biasa. Mas Azrul pasti sudah paham dan ini kudu paling legowo lah. Ya ibaratnya ada anggotanya ngapain ya diterima. Itu akhirnya tahan lama. Cuman kalau misalkan ada ketuanya yang mungkin baperan terus ini wes. Dan satu lagi biasanya kalau ketua komunitas yang awal itu dia udah nggak butuh duit duluan. Ibaratnya dia udah tercukupi lah. Dia jadinya dari komunitasnya itu dia nggak cari duit lah kayak gitu. Itu wes awet lah biasanya. Itu kan Pak Kom setuju. Aku kaget kamu nyebut Pak Kom, mengingat kamu itu sebenarnya kenal se-Indonesia banyak, tapi yang kamu sebut justru yang di Malang dan kita termasuk pengagum Pak Kom ya. Ketemu Om Doni saya pertama di situ mah. Iya, waktu itu kan kita ketemu di launching jersey itu. Saya ketemu Mas Azrul wawancara pertama dan foto bareng itu luar biasa. Waktu Jatim Park ya waktu itu ya? Enggak, saya waktu itu Batu. Iya. Iya. Nah, waktu itu baru besok setelah itu baru diajakin ke sini, Mas. Pokoknya saya malam-malam tuh ketemunya. Kamu kok ketemunya malam-malam di mana? Oh iya, malam-malam di rumah Pak Kom itu ya? Iya, Sunandar. Waktu itu. Waduh, dia acaranya malam terus. Iya, itu kan kita. Tapi diundang di situ. Iya, saya diundang itu. Kembali ke Pak Kom, memang ini mumpung dapat kesempatan on kamera bilang, Mas Doni ternyata juga sama. Saya juga termasuk pengagum Pak Kom. Saya pernah bilang Pak Kom itu kayak glue guy. Jadi dia itu bisa ya tadi tuh bisa jadi lem untuk semuanya dan nggak semua bisa kayak gitu. Jadi ya memang selamat Pak Kom kalau ada penghargaan voting vlogger minimal sudah dapat 3 voting sampai sebagai orang paling ngayomi. Susah gitu. Ibaratnya tuh saya dengan komunitasnya tuh misalkan ngopeni gitu ya. Biasanya kalau ada orang baru, kalau misalkan kita udah fokus gue nih ya, ada orang baru kita harus ngomong itu kan. Kalau udah biasa, aku pasinya segini terus tiba-tiba suruh ngomong. Pasti laki orangnya. Kenapa? Pasti laki orangnya kan. Kalau cewek di sini pasti banyak yang ngomong. Itu kan biasanya kendalanya itu. Tapi kalau misalkan komunitas yang kuat kan dia mau ada yang baru tetap diemong terus itu luar biasa itu. Legowo. Ini kita bikin aja nih. Ini saya tulis ya, sosok paling pengayom Irawan Kom. Kalau saya gitu aja. Nanti ada tanda tangan Azrul Ananda, Doni Adika. Ini pasti di frame sama dia nanti. Terus nanti tanda tangan Mas Doni di sini, Amare di sini. Nanti ini kita serahkan ke Pak Kom ya. Nanti kamu tinggal tanda tangan di sini. Malah orang Malang ya. Itu aja kemarin orang di kota Malang, bukan orang Malang. Orang di kota Malang ya. Orang Ya, jadi ya ini nggak kerasa 1 jam. Tapi Amri ada yang mau ditambahin lagi untuk Mas Doni ditanyain? Kamu kok belum nanya dari tadi? Enggak. Tadi kan kalau saya paling tanya
Kalau berarti Mas Doni kan asal jelas Jawa Tengah ya? Jogja. Lahir Jogja. Lahir Jogja sama Jawa Tengah itu beda. Beda provinsi loh. Makanya ini tanya. Ini kan khusus kan. Daerah istimewa khusus. Ya. Daerah istimewa, benar. Daerah istimewa DIY. Iya. Yogyakarta. Bahasanya sama Surabaya gitu, walaupun sama-sama Jawa, beda enggak? Beda-beda tipis. Masa beda-beda. bibis? Iya kan ada dialek. Ya. Nah, dialek kan beda sedikit. Nah, Beda sedikit kan. Kayak misalkan Jawone Jogja sama Jawone Semarang gitu kan, misalkan ada rek. Ya. Kalau misalkan Surabaya kan ada tambahannya apa gitu kan. Gitu. CUK. Itu. Tapi kan ah, kalau malam kan misalkan ada Sam kayak gitu-gitu. Iya. Tapi dasarnya tetap sama sih. oh, Podo aja. sama ya, masih paham gitu. Paham. Cara nada gitu, Sama, tapi dialeknya tuh enggak terlalu Paham, beda. paham. Padahal kalau menurut saya itu kalau sesama Jawa enggak ya. Kalau dari orang luar pulau itu paling enggak tuh saya jelaskan beberapa kata yang paling umum di Jawa itu supaya enggak pengucapannya enggak salah. Contohnya. Gitu. Misalnya ngomong Ya, misalnya ngomong apa? sakit. Aku loro. Loro. Nah, ojo loro. Nah, lain. Nanti ngomong bojoku loro. Beda, iya dong. Nggak bisa. Cukup loro apa loro? Oh, kok dia nggak ngerti. Kenapa? Kok nggak datang? Oh, wonge loro. Nah, kan gitu loh. Oh, bojoku loro. Jangan bojoku loro. Nah, sama loh, itu LORO kan. Gitu. Itu harus garis bawah gitu. Makanya ada beberapa pengucapan itu yang Tutorial. tutorial. Biasa di Ya. Surabaya kalau ngomong kapan ngomong CUK, kapan enggak. Gitu. Ya, gitu kan biasanya dibujui gitu ya, gitu. Misalnya, "Wih, kamu manggil lo bapak itu." Ya. Selamat pagi. Padahal kita pagi, Joka, gitu ya. Orangnya sudah mendengar. baik sini CUK lah gitu kan. Nah, gitu kan. Itu kan harus ada gitu. Jadi kan biasanya kalau anak luar pulau gitu datang, loh, gitu ngomongnya. Iya, itu benar itu dia senang dipanggil itu. Ya gitu. Jadi nggak cuma dia pusing rute ya. Jadi nada bicara itu menyebutkan apa ya? Memperjelas gitu. Enggak, tapi kalau di sini kalau di grup kalau disebut CUK tandanya teman plek kayak gitu. Sungguhan. Iya kan, kalau tersinggung ya urusanmu. Konco cedak gitu. Iya kan, kadang-kadang bilang, "Woi, CUK." itu. Nanti kalau ketemu Bapak Bupati Anda yang ngomong gitu. Ayo, Pak. Ayo. Kan cedak. Kan cedak. Off the record nggak apa-apa. Off the record nggak apa-apa. Sorry ya Pak. Kan kita wis cedak, Pak. Sudah Pak. Ya, kalau Om Doni ini terakhir misalnya untuk teman-teman cyclist yang nonton ini atau buat teman-teman semua ada pesan umum atau apa yang ingin disampaikan terakhir mungkin. Kalau saya sih buat teman-teman tetap goes aja, terus jangan sampai kalau goes itu kalau saya lebih ke santai dan akhirnya sekarang ini goes karena kebutuhan buat olahraga. Jadi nek saya pribadi kalau lihat misalkan teman-teman atlet yang performanya jauh, misalkan mau ngejar sampai ke sana juga nggak bisa. Akhirnya saya goesnya itu tetap sak madio. Sak madio itu kalau bahasa Jawa ya semampunya. Akhirnya goes semampunya, se-enjoy-nya aja. Karena kita jangan, apalagi kalau misalkan dulu kan ada kata-kata misalkan, wah kamu goes kok nggak bisa segini, nggak usah didengerin. Kita goes kan, yang goes itu kan kita. Ya, kayak Misalkan, lagunya Farel nih, ojo dibandingin. iya, jadi bandingin. Misalkan aku goesnya senengnya kuliner, ya udah kuliner aja. Misalnya goesnya seneng, misalkan ngelup ya ngelup, atau yang seneng nanjak ya nanjak. Semua itu mesti punya kesenangannya sendiri-sendiri. Jadi dulu pun saya juga buat menyadari ini lama. Karena misalkan saya dulu pernah seneng yang banter. Yeah. Nah, misalkan ngelihat yang nggak seneng banter, goes karena banter. Tahu goes kok atuh ngapain? Akhirnya ikut juga udah
400. Nah, ya. Yang 24 jam yang nggak tidur, Wah, pernah. Omnya untung belum datang, kalau enggak kesini dengan om. Akhirnya setelah kesini tuh setiap orang itu punya kesenangan goesnya masing-masing. Ya udah, Betul, kita ya. paling enak tuh saling menghargain aja ya. Termasuk genre sepeda itu tadi. Iya. Ya dulu juga anti road bike, main road bike. Iya. Misalkan dulu anti seri, sekarang diajakin Bromptonan juga oke, ayo gitu. Iya. Ya wis kayak gitu. Akhirnya jadikan sepeda itu sebagai kebutuhan aja. Kan kebutuhan badan kita, kalau saya baca sih di atas 30 tahun kan metabolik tubuh itu kan menurun. Kamu belum nyadari kita sudah di atas kita di atas kepala 4 Ya, semua maksudnya, di sini. Iya, makanya kalau kita apalagi nggak olahraga seminggu aja, Mas Azrul mesti kan Iya. kerasa kan. Akhirnya saya pernah kemarin itu yang sama sekali nggak goes seminggu, terus seminggunya itu goes, langsung rasanya, cuman goes pelannya akhirnya nggak karuan kayak gitu. Bisa, ya. Iya, akhirnya sekarang berusaha untuk rutin raketan setengah jam, 1 jam, yang penting rutin itu buat jadi kebutuhan kayak gitu. Jadi akhirnya walaupun nggak ada rute baru ya, yang penting olahraganya ini buat kebutuhan buat tubuh kita. Jadi kan kebutuhan kita nggak cuman makan, cuman berkeringat itu ternyata juga kebutuhan. Berarti dia sudah makrifat. Makrifat. Sudah melewati fase itu sehingga aku nemukan ya yang penting balance kayak gimana. Itu makrifat. Jadi sama, kita kan semua fase kom Iya. biar sekarang. Nah, aku besok 50 kilo aja, aku besok Zwift-lah 30 kilo. Ya nggak lagi kepancing, nggak lagi harus bajunya harus kayak gini, sepedanya harus kayak gini, sudah nggak terlalu lagi. Itu ayah saya yang bilang, kamu sudah makrifat berarti kayak gitu, karena sudah nggak gelap mata kayak dulu kayak gitu. Ya dulu kan pengennya kesana yang Kesana, ya. paling banter ya. Ayo kita lakukan apa? Tantangan. Kalau sekarang tuh ya yang penting kamu menjaga kebutuhan dasar olahraga. Makrifat. Udah enak aja. Jadi Dia belum. goes kuliner pun nggak masalah, yang penting goes dulu terus kuliner. Oh, sudah berarti. Ya. Udah berarti. Ya. Pokoknya tetap goes aja lah. Ya. Nanti Oke. ditunggu rute-rute baru dari Mas Azrul. Waduh, aku udah. Ya moga-moga nanti ada. Ya, jadi Mas Doni, makasih udah datang. Itu tadi kayaknya cocok karena setelah pandemi ya. Karena setelah pandemi ini mungkin Banyak yang soul searching lagi kan Iya, ya. Teman-temannya yang goes sekarang udah pada nggak goes. Terus event-event memang mulai banyak tapi bingung karena terlalu banyak mungkin kayak gitu. Aku harus ikut yang mana? Komunitasku nih arahnya mau kemana? Kemudian aku sendiri mau arah kemana? Nah itu kan tema kita sebelumnya kan juga pernah bicara kayak gitu ya. Ya. Jadi ya ini tadi dari Mas Doni kurang lebih sama sebenarnya. Jadi kita maunya apa ya jalani aja kan kayak gitu kan ya. Jadi jangan terlalu banyak dengerin apa kata orang. Masuk. Pusing kan. Dan orangnya komen kayak gini terus kita ikut ke sana. Orangnya komen ke sini ikut ke sana, nanti Ya itu yang kita kemarin bilang lingkaran kecil. Nggak masuk lingkaran besar kan. paling kayak enak gitu kan mana yang kita senengin, kita enjoy ya wis kita jalanin wis. Kayak gitu. Terus Sip, makasih Mas Terima Doni. kasih Mas Azrul, makasih Moga-moga Om nanti, Joni. moga-moga nanti ke depan kita bisa evaluasi lagi diri kita lagi. Misalnya kapan-kapan kita ketemu ngobrol lagi, ada update terbaru lagi apa lagi yang bisa kita concern kita terhadap dunia sepeda di sini. Siap. Moga-moga makin sukses jadi Amin. jadi vlogger. Moga-moga usaha-usaha terkaitnya ikut berkembang. Amin, terima kasih Mas Azrul. Dan kalau nanti ketemu dengan petinggi-petinggi DIY, saya akan sampaikan ini harus ada penghargaan khusus untuk orang-orang seperti Mas Doni dan semua vlogger-vlogger yang dari Jogja ini, karena mereka itu secara tidak langsung mengajak kita jalan-jalan di Jogja dan kita bikin ke Jogja. Itu saya nggak yakin mereka paham itu. Jadi nanti insya Allah kalau saya kesana nanti saya ingin nyampaikan itu, karena itu siapa tahu nonton ini juga. Amin. Siap. Nanti, Terima kasih Mas Azrul. Dan moga-moga nanti teman-teman yang lain juga tetap semangat, Mas Doni juga terus bukan berarti makin kuat tapi makin terus menemukan cara untuk menginspirasi orang kayak gitu aja. Siap. Ya, dan moga-moga Om Rey dan saya juga nggak bosan, dan kita nanti kalau bosan juga ngeliati vlognya Mas Doni juga. Ayo kita jangan capek. Oh, iya. Jadi kalau kamu capek nanti kita ikut capek. Yang saya dengar juga Mas Azrul masih penasaran sama Nepal butuh Van Java ya. Sialan kamu. Kapan ke Jogja? Agendakan tak kancani Mas. Nanti teman-teman tak info. Siap. Kancani Mas Azrul ke Nepal. Siap. Kemarin mau Itu pergi. pemandangannya bagus. Kamu nggak usah bohongi aku tahu itu.
Tukang bohong nggak bisa dibohongi. Pokoknya tak temenin Mas. Ya kemarin John yang kesana, aku nggak bisa. Iya. Oh Ya. tapi saya lihat Om John tuh dari mana kemana terus ke Nepal. Wah itu luar Ya, biasa lah itu. ya, itu agak nggak umum juga sih. Tapi nanti insya Allah nanti kita guys, kamu mau ikut apa nggak? Ikutlah. Tak siapin makanan Ikut. Nanti- Tetap ada kuliner ada. Ya, ya, nanti. nanti ya. Oke, thank you Siap. Mas Doni ya. Terima kasih Mas Azrul. Terima kasih Terima kasih, teman-teman Mas semua. Doni. Terima kasih. Terus semangat guys. Kalau bosen cari cara supaya nggak bosen. Apapun itu. Jadi semangat. Siap. Terima kasih.